Sekarang kita masuk ke Lokakarya 0. Saya serahkan kepada Pak Mahmud Zulkifli. Nanti pertanyaan-pertanyaannya kita lakukan di akhir gitu ya semuanya. Pak Mahmud sudah siap? Siap, Pak. Ya, silakan disambung. Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Yang terhormat Bapak PLT Kapus, Bapak Ibu pejabat struktural dan pejabat fungsional P4TK Matematika, yang teristimewa Bapak Ibu pengajar praktek angkatan 4 ya. Ini luar biasa ini Pak Yuli, PP-nya 480 ya, CGP-nya 2638, kemudian fasilitatornya sekitar 200-an orang ya. Ini merupakan armada terbanyak ini ya. Oke, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan Bapak Ibu sehingga dapat menelurkan, menetaskan CGP sampai selesai 9 bulan. Bapak Ibu, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana alhamdulillah kita diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul walaupun secara virtual. Bapak Ibu, insya Allah nanti mudah-mudahan kita diberi kesempatan, diberi waktu untuk berkumpul secara nyata ya, secara luring. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan ya skenario Lokakarya Perdana atau Lokakarya 0. Izin share screen. Lokakarya 0 atau Lokakarya Perdana itu ekosistem belajar guru penggerak, yang mana di Lokakarya Perdana ini aktivitas pembelajaran daring CGP belum dimulai. Jadi Lokakarya Perdana ini adalah secara garis besar itu perkenalan ya guru penggerak terhadap program-program yang akan mereka lalui gitu. Jadi secara garis besar ini mereka mengenal nanti bagaimana pembelajarannya, kemudian apa-apa yang harus mereka lakukan, bagaimana tantangan, kemudian bagaimana harapan mereka ya. Makanya pada Bapak Ibu pada Lokakarya Perdana ini CGP itu membawa kepala sekolahnya masing-masing agar CGP dan kepala sekolah sama-sama mengetahui bagaimana program ini dilaksanakan sampai 9 bulan ke depan. Jadwalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Kita umumnya masuk jam 8, itu ada 3 kata sambutan, yaitu dari P4TK Matematika, yang dari P4TK Matematika ini memaparkan secara ringkas bagaimana program guru penggerak di Satker P4TK Matematika dan bagaimana pelaksanaan program guru penggerak selama 9 bulan ke depan. Kemudian ada kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dalam mendukung program PGP di kabupaten kotanya masing-masing. Kemudian yang ketiga ada kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi, dalam hal ini biasanya diwakili oleh Kacabdis ya, Kacabdin ya, Kepala Cabang Dinas Pendidikan yang ada di wilayah tersebut. Kemudian ini porsi pendamping. Porsi pendamping itu ada 6 JP, mulai JP ke-3 sampai JP ke-8, kemudian yang ini ada 3 ya. Ada 3 jadi 9 sebenarnya Bapak Ibu, yang ini 0. Kemudian porsi pengajar praktek itu mulai dari jam 10.30 sampai jam 16 ya. Yang mana materinya adalah orientasi komprehensif materi dan ekosistem belajar guru penggerak. Ini dibagi menjadi sesi-sesi, agenda dan tujuan Lokakarya, games perkenalan diri, kemudian kesepakatan kelas. Kemudian istirahat siang, kemudian masuk ke sesi berikutnya, orientasi komprehensif materi ekosistem belajar PGP, yaitu harapan dan kekhawatiran perjalanan calon guru penggerak dan komitmen bersama atau refleksi bersama. Kemudian ini akan saya jelaskan, ya Bapak Ibu tentu sudah
mempelajari ini tentu sudah mendiskusikan ini sewaktu Bapak Ibu pembekalan pengajar praktek ya yang dilaksanakan oleh Dirjen GTK ya. Bapak Ibu telah mendiskusikan ini dan lokakarya perdana pada waktu Bapak Ibu mengikuti pembekalan, lokakarya perdana merupakan salah satu lokakarya yang disimulasikan. Sekarang kita sekedar ulang, menyamakan persepsi ya agar dalam pelaksanaannya nanti seluruh satker P4TK Matematika itu mempunyai pandangan yang sama tentang skenario ini. Temanya adalah ekosistem belajar guru penggerak, kemudian pesertanya kepala sekolah beserta calon guru penggeraknya. Berarti kalau dalam satu kelas itu satu PP itu 5 CGP, maka kepala sekolahnya itu 5, kemudian pengawas sekolah. Pertanyaan utama adalah ini yang akan dijawab nanti pada lokakarya ini, bagaimana proses pendidikan guru penggerak dan apa dukungan yang diperlukan oleh calon guru penggerak. Jadi seperti tadi kita ketahui, guru penggerak itu kan prosesnya kan lama, 9 bulan. Tentu kan orang bertanya-tanya, kepala sekolahnya juga tentu bertanya, apa sih yang dilakukan selama 9 bulan? Apa-apa saja yang dilakukan 9 bulan. Jadi 9 bulan itu CGP itu belajar daring dengan fasilitator, kemudian belajar daring dengan instruktur, kemudian pendampingan individu dengan PP, kemudian lokakarya dengan PP. Itu habis ke paket ke modul 1.1. Lanjut berikutnya modul 1.2, belajar daring bersama fasilitator, belajar daring bersama instruktur, kemudian pendampingan individu dengan pengajar praktek, dan lokakarya dengan pengajar praktek. Demikian seterusnya selama 9 bulan. Mengapa kepala sekolah wajib turut serta? Agar kepala sekolah mengetahui apa-apa yang dilakukan oleh CGP-nya dan dapat melakukan tindak lanjut. Misalnya lokakarya itu kan dilaksanakan pada hari Sabtu. Ya, lokakarya dilaksanakan setiap hari Sabtu. Jadi kepala sekolah bisa mengambil tindakan jika gurunya, terutama SMP SMA ini yang guru mata pelajaran, jika gurunya misalkan ada masuk pada hari Sabtu, mungkin apa yang dilakukannya misalnya meliburkan guru yang bersangkutan pada hari Sabtu ya, atau mengalihkannya pada hari yang lain selain hari Sabtu. Hal-hal seperti itu perlu diketahui ya. Karena kalau 9 bulan berarti ada 9 kali Sabtu nanti guru yang bersangkutan itu tidak masuk. Jadi perlu disikapi. Kemudian dukungan lain yang diperlukan oleh CGP itu misalnya fasilitas, kemudian program-program aksi nyata, mohon dukungan dari kepala sekolah. Demikian juga pengawas sekolah. Pengawas sekolah perlu mendampingi guru yang bersangkutan, makanya dihadirkan di lokakarya perdana. Jadi lokakarya perdana ini menyamakan pandangan antara kepala sekolah, antara CGP dan pengawas sekolah, agar dalam pelaksanaannya CGP ini minimal hambatan yang didapat. Jadi hambatan-hambatan yang diperoleh nanti bisa diminimalisir karena kepala sekolah tahu programnya 9 bulan, kemudian apa yang dilakukan oleh CGP dan seterusnya. Kemudian tujuan belajarnya adalah calon guru penggerak mengenal ekosistem belajar di PGP. Nanti akan dijelaskan, nanti di dalam diskusi nanti akan dijelaskan, akan mereka ketahui bahwa programnya seperti ini, gitu, seperti itu ya. Karena Bapak Ibu, kalau PP udah tahu programnya karena mengikuti pembekalan. Kalau CGP kan belum ada pembekalan. Jadi lokakarya perdana inilah wadah mereka mengenal pertama sekali apa itu program PGP. Kemudian yang kedua, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi dukungan yang diperlukan selama proses pendidikan guru penggerak dan membuat rencana belajarnya. Jadi di sini di lokakarya ini nanti guru penggerak itu setelah mengetahui belajar 9 bulan dan apa-apa yang dipelajari, tentu dia mengharapkan dukungan dari kepala sekolah. Apa bentuk dukungan yang diharapkan? Seperti itu. Nanti mereka tuliskan misalnya, mereka diskusikan dengan kepala sekolahnya. Demikian juga kepala sekolah. Kepala sekolah setelah tahu gurunya melakukan aktivitas selama 9 bulan, apa yang harus perlu difasilitasi oleh kepala sekolah agar pelaksanaan guru penggerak ini dapat berjalan dengan baik.
Tiga calon guru penggerak dapat mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang akan muncul saat program berlangsung. Ini juga perlu diidentifikasi kesulitan-kesulitan yang mungkin muncul gitu. Contoh kesulitannya misalnya nggak dikasih libur pada lokakarya, itu kan kesulitan. Ya, nggak dikasih permisi pada lokakarya karena lokakarya itu pada hari Sabtu, itu kesulitan. Jadi dalam hal ini kepala sekolah dan CGP sama-sama tahu bahwa pada hari Sabtu setiap bulannya, bukan setiap hari Sabtu setiap minggu ya, pada hari Sabtu setiap bulannya CGP itu akan mengikuti lokakarya, otomatis tugas pokoknya itu, tugas pokok mengajarnya itu mereka libur dulu, makanya perlu inisiatif dengan meliburkan ya, atau meng-off-kan jadwal guru yang bersangkutan tidak mengajar pada hari Sabtu. Salah satu tindakan yang sangat bijak. Indikator keberhasilan, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi dan menceritakan harapan, kekhawatiran selama program berlangsung. Yang kedua, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi tantangan yang akan dihadapi dan dukungan yang bisa didapatkan. Jadi lokakarya perdana ini sangat ideal ya untuk menciptakan kesepakatan antara kepala sekolah dengan CGP. Agenda belajarnya yang pertama pemaparan program pendidikan guru penggerak. Ini nanti dari P4TK Matematika dari Satker. Yang kedua, perkenalan calon guru penggerak dan tim pendukung, ini pendamping, kemudian pemetaan harapan dan kekhawatiran, ini pendamping, pembuatan rencana belajar guru penggerak dan dukungan yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah, ini pendamping, diskusi kesepakatan peran antara CGP dan kepala sekolah sebagai komitmen bersama proses transformasi sekolah, itu juga pendamping. Bapak Ibu, ya, ini adalah sesi-sesi yang dilakukan nanti oleh PP ya. Ini pembukaan pleno. Pleno ini pleno dalam satu tempat atau satu hotel ya. Di mana tempatnya, apakah di hotel atau di sekolah ya. Pembukaan dari P4TK Matematika menyampaikan kebijakan program guru penggerak, kemudian Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Provinsi. Kemudian Bapak Ibu, yang ini mungkin perlu disimak ya, perlu dipahami benar ya. Ada sesi agenda dan tujuan lokakarya, aktivitasnya penjelasan agenda lokakarya. Ini medianya kertas plano dan spidol. Ini pleno pendamping. Apa yang dimaksud dengan pleno pendamping? Pleno pendamping itu adalah dalam satu kelas itu kan ada 2 PP. Dalam satu kelas ada 2 PP. Maka pada pleno pendamping ini, di antara 2 PP itu salah satu di antara keduanya memaparkan ini. Atau memimpin diskusi tentang ini, yaitu tentang penjelasan agenda lokakarya, penjelasan permainan, menggambar simbol diri, membuat kelompok dan berkenalan, kemudian membangun kesepakatan kelas selama lokakarya. Ini 1 JP Bapak Ibu. Oh, ini sampai sini ya, 1 JP 45 menit. Nanti masuk ke sesi berikutnya, saudara. Ini 1 JP. Jadi nanti salah seorang dari 2 CGP itu untuk memaparkan ini. Kemudian kesepakatan kelas ini adalah sebenarnya sesi pendamping, tetapi karena kesepakatan kelas ini masih umum, maka bisa disampaikan oleh 1 orang saja, tetapi hanya selama 15 menit. Hanya selama 15 menit untuk membangun kesepakatan kelas ya. Oke, ini medianya kertas plano dan spidol 2 warna. Kemudian ini baru sesi pendamping. Masing-masing pendamping di kelompoknya masing-masing. Nanti kelompoknya itu kalau lokakarya perdana ini kelompok per PP itu ada 5 atau 6 CGP, tergantung plottingnya, 5 atau 6 CGP. Dan 5 atau 6 kepala sekolah, tambah 2 pengawas. Itulah kelompok Bapak Ibu. Jadi pada sesi ini, sesi aktivitas bersama kelompok, Bapak Ibu mendampingi kelompok yang terdiri dari 14 orang, sekitar 14 orang. Oke. Apa aktivitasnya? Yang pertama, harapan dan kekhawatiran. Aktivitasnya adalah penjelasan sesi dan pembagian kelompok itu sekitar 10 menit.
kelompoknya terdiri dari kelompok CGP, kemudian KS dengan KS. Ya. Kemudian tugas kelompok membuat peta pikiran, ya, membuat peta pikiran. Jadi nanti kepala sekolah dan CGP itu membuat peta pikiran tentang pelaksanaan program PGP ini selama 9 bulan. Bapak Ibu, contoh peta pikirannya itu ada di buku pegangan Lokakarya. Kemudian setelah itu mereka diskusi strategi, kemudian presentasi kesimpulan. Ya, ini aktivitas di dalam kelompoknya. Jadi Bapak Ibu berkelompok nanti, misalkan kelompok PPCA itu di kelompok sendiri, kemudian kelompok B-nya PPCB itu di kelompok sendiri gitu. Jadi Bapak Ibu tidak menggabungkan aktivitas ini menjadi aktivitas pleno. Kemudian sesi berikutnya perjalanan calon guru penggerak. Ini ada di buku panduan, ada energizer ya, energizer. Bapak Ibu, ini energizer ini tidak selalu di sini. Ya, ini aturannya itu adalah setelah selesai istirahat siang. Makanya saya buat tanda tanya di sini. Ya, setelah istirahat siang. Jadi apa aktivitasnya? Bagian kelompok dan penjelasan sesi 5 menit, diskusi kelompok, ya, kemudian 20 menit, kemudian presentasi kelompok 20 menit, kemudian tanya jawab dan penutup itu 10 menit. Ini medianya poster, spidol, kertas plano, kertas post-it 4 warna, kertas HVS warna-warni. Jadi ini Bapak Ibu nanti ada poster, sudah kita siapkan. Satker sudah menyiapkan posternya itu tentang perjalanan guru penggerak selama 9 bulan. Nanti aktivitasnya adalah kepala sekolah dan guru penggerak masing-masing melihat poster itu, menelaah, ada di situ seperti saya katakan tadi, ada belajar daringnya, kemudian ada pendampingan individu, ada lokakarya, kemudian seterusnya berulang sampai 9 bulan. Melihat poster itu, kira-kira apa tanggapan dari kepala sekolah dan apa tanggapan dari pengajar, dari calon guru penggeraknya gitu, melihat perjalanan ini gitu. Jadi dari situ muncul hambatan-hambatan, kira-kira seperti apa. Kemudian jika ada hambatan, dukungan apa yang akan dia berikan atau akan diberikan oleh kepala sekolah. Kemudian guru juga kira-kira apa strategi selama 9 bulan itu agar pelaksanaan pembelajaran daring selama 9 itu dapat berlangsung dengan baik. Kemudian ini saya merahi, Bapak Ibu. Saya merah ini pleno itu 10 menit. Ini pleno maksudnya itu 2 CGP tadi menjelaskan sekitar 10 menit. Menjelaskan tentang apa? Konsep guru penggerak secara keseluruhan. Ini 1 orang ditunjuk. Konsep guru penggerak secara keseluruhan, bagaimana belajarnya 9 bulan itu, apa yang dilakukan, kemudian bagaimana mengerjakan tugasnya dan sebagainya. Jadi saya harap Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk 10 menit ini saja ya. Kemudian setelah itu sesi berikutnya komitmen bersama. Setelah ini kelanjutan sebenarnya komitmen bersama ini setelah tahu apa hambatan, tantangan, kemudian apa dukungan, kepala sekolah dan CGP berkomitmen ya akan mensukseskan CGP, program CGP ini sehingga program PGP ini sehingga CGP-nya nanti selesai tepat waktu gitu, tidak ada hambatannya. Jadi misalkan fasilitasi tentang aksi nyata, kemudian program-program yang dibuat CGP itu harus didukung oleh kepala sekolah. Ini pembuatan komitmen dan membacakan komitmen. Jadi CGP itu komitmennya apa, kemudian kepala sekolah itu komitmennya apa untuk mensukseskan ini. Kemudian refleksi memberikan umpan balik. Ini Bapak Ibu, ini aktivitas terakhir ya, ini penutupan. Kemudian seperti ini, maka CGP dan kepala sekolah akan melihat poster ini. Poster ini kita buat nanti besar. Ini didahului oleh lokakarya perdana. Setelah itu, setelah lokakarya perdana, ada pembelajaran daring modul 1.1, ada modul 1.2. Di sini ada pendampingan individu. Ya, pendampingan individu 0. Kemudian ada lokakarya ke-1, kemudian masuk modul 1.3, pelajar daring, 1.4 belajar daring, kemudian di sini ada pendampingan individu 1. Demikian seterusnya sampai 9 bulan. Ya, sampai 9 bulan. Oke.
Jadi melihat seperti ini nanti tentu timbul bermacam-macam ya, ada keraguan dari CGP, kemudian ada kekhawatiran dari kepala sekolah, itu yang mereka petakan. Kemudian ini sesi utama ini Bapak Ibu ya, ini sesi utamanya ini sebenarnya nomor 8. Kemudian di sini pada sesi nomor 8 itu tadi ya, ada pertanyaan setelah mereka melihat poster ini. Setelah melihat poster ini, ada pertanyaan untuk calon guru penggerak. Tuliskan apa yang perlu Anda lakukan agar tujuan pembelajaran tercapai dan dukungan apa yang dibutuhkan agar Anda dapat menjalankan pendidikan guru penggerak dengan baik. Nanti CGP akan menulis jawab ini di kertas plano atau di kertas post-it, nanti ditempel, nanti dibacakan oleh mereka gitu, didengar oleh kepala sekolah. Kemudian pertanyaan untuk kepala sekolah, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan supaya pembelajaran CGP dapat membantu proses transformasi sekolah? Maka kepala sekolah akan menjawab ini dukungan apa yang akan mereka berikan kepada CGP-nya. Ya, dukungan apa saja yang mereka berikan. Ya, kalau ada ngasih dana, alhamdulillah kasih dana, dukungan dana misalnya. Misalkan membuat program-program yang ada dananya, kepala sekolah memberikan dukungan dana, kemudian memberikan fasilitas dan sebagainya. Ini adalah sesi yang ke sini Bapak Ibu, sesi yang ke-8. Kemudian sampai di situ Bapak Ibu, inti daripada skenario dari Lokakarya Perdana mungkin Bapak Ibu secara garis besar sudah tahu, tinggal memantapkan saja ini, tinggal memantapkan agar pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan baik.